Bagaimana pendapat Ustadz dengan kepemimpinan oleh seseorang di suatu negara yang bertahan cukup lama? Apakah itu menandakan baiknya kepemimpinan atau sebaliknya? Apakah kita tinggal di kerajaan Pagaruyung yang memakai sistem monarki? Tidak. Apakah kita tinggal di Kesultanan Siak Sri Indrapura yang pakai sistem kalau ayahnya meninggal anaknya jadi raja? Maka kita bersepakat founding father dari Sabang sampai Papua, kita adalah bangsa Indonesia memakai sistem demokrasi. Dalam dunia demokrasi, maka kita memilih. Orang Islam ketika dia memilih mencoblos, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, judul fikihnya Min Fiqhid Daulah, dicetak oleh Darus Syuruk Lebanon. Ketika kita menusukkan kertas, paku ke atas kertas, di saat itu kita sedang bersaksi di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, aku bersaksi bahwa orang ini aku pilih layak menjadi pemimpinku di masa akan datang. Maka kalau dia memilih hanya dikasih sembako, memilih hanya dikasih saweran, hanya karena ada serangan fajar, maka sesungguhnya dia sudah masuk dalam dosa besar. Dosa besar ada 3. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar di antara yang besar? Yang pertama al-isyrak, syirik. Yang kedua uququl walidain, durhaka pada orang tua. Yang ketiga adalah syahadatuz zur, kesaksian palsu. Jadi sesungguhnya banyak di antara kita terjebak pada kesaksian palsu. Dan orang Minangkabau tidak bisa dibeli suaranya karena orang Minangkabau, tunggu dulu, selesai. Orang Minangkabau tidak bisa dibeli suaranya karena orang Minangkabau mapan secara ekonomi. Kalau ada orang Minangkabau pagi-pagi pas pilek, pelwako, pilpres mau dikasih diaginya piti, iko 50.000, 5 juta, ambo istikharah lu. Mapan secara ekonomi. Kenapa perempuan Minangkabau mendapatkan sawah turun menurun? Selalu ambo dipertanyakan itu. Ustadz Somad, itu kabarnya warisan tidak didapatkan laki-laki. Kamu tidak baca secara utuh. Yang diwarisi perempuan secara turun-temurun adalah harato tinggi. Itu sama seperti wakaf zurri yang diperuntukkan untuk perempuan, bukan hak milik. Hanya sekedar dia supaya dia tidak sampai menjual dirinya untuk makan. Maka tidak ada perempuan Minangkabau yang susah untuk makan. Betul. Adapun kalau laki-laki Minangkabau merantau bekerja, di perantauan dia menjadi orang kaya, bisnismen. Umumnya mereka, ambo ceramah dari Pekanbaru ke Jakarta 1,5 jam. Dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar sampai ke Sorong, turun di Papua, keluar dari airport. Ustaz Somad, ambo orang Payakumbuh. Dalam hati ambo 8 jam awak tabang, orang awak juga suruh. Sampai di Fak-Fak, ambo tanya, Pak, di Fak-Fak ini banyak orang kampung saya, orang Sumatera. Banyak Pak Ustadz, orang Batak ada orang Melayu ada, orang Jawa banyak. Kok enggak ada disebutnya orang Minang? Orang Minang, itu jangan disebut lagi Pak Ustadz, memang orang tua aja banyak di sini. Jadi kalau bercerita tentang bagaimana membawa diri, bagaimana bisa bersosialisasi, bagaimana dia membuka peluang bisnis. Makanya ada seorang profesor ngecek kambo, tidak boleh disabit namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Ustaz Samad, iya Prof. Orang awak kok tidak bisa main bola, maka selalu kesebelasan awak kalah. Mengapa itu? Ini tidak bisa fokus. Ya kalau sedang main bola ingin menendang tuh nampaknya orang rame, nggak lewat lagi kecil. Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Antara fakir dan kafir, kafir dan fakir tipis setipis kulit bawang. Pertahankan kemapanan ekonomi, maka insya Allah demokrasi berjalan, tidak bisa dirusak oleh money politik. Tapi apa mau dikata, penduduk Sumatera Barat hanya 5 juta.
Aceh 5 juta, Riau 6,7 juta, Sumatera Utara 4 baleh juta. Bakumpu awak dari Aceh sampai ke Lampung tidak ada apa-apanya dibandingkan Jawa Tengah 35 juta, Jawa Timur 40 juta, Jawa Barat 50 juta. Maka sesungguhnya demokrasi berjalan hanya di Pulau Jawa. Siapa yang menguasai Jawa, maka dia yang akan menjadi penguasa. Tidak salah Ambo, salah yang menyortir pertanyaan kok.